Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Sonaji dengan NIM 2324 10 10 20 60. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek eh, pemrograman proposal proyek pemrograman berbasis web dengan judul Second Goods, yakni website penjualan perabotan rumah barang bekas oleh kelompok A5 dengan anggota saya sendiri Fahmi Sonaji dengan NIM 2324 10 10 20. Yang pertama-tama pada topik pertama yakni pendahuluan latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembelian barang bekas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa pasar global untuk barang bekas diperkirakan akan tumbuh menjadi 64 USD 64 miliar pada tahun 2024, meningkat dari USD 32 miliar pada tahun 2020. Nah, karena hal itu, industri perabotan rumah tangga memiliki dampak besar pada lingkungan, terutama dalam produksi dan limbah. Nah, Second Goods ini hadir sebagai solusi untuk fasilitasi penjualan dan pembelian perabotan rumah barang bekas. Jadi untuk mengurangi limbah dari produksi perabotan rumah tangga. Website ini bertujuan untuk menjadi platform yang memudahkan penjual yang ingin mengurangi limbah dengan konsumen yang mencari perabotan berkualitas dan harga terjangkau. Nah, selain itu, Second Goods juga memiliki kemudahan gerakan berulang dan menggunakan kembali barang sehingga dapat mengurangi kecacatan seperti dihasilkan dari produksi dan distribusi perabotan baru dengan menawarkan perabotan masing-masing memiliki nilai. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun kepercayaan konsumen berkualitas menjadikan perabotan bekas. Yang kedua, bagaimana mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif untuk menarik konsumen baru dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, bagaimana menyediakan platform yang mudah digunakan oleh user. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembelian perabotan bekas sebagai solusi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mendukung upaya pengurangan limbah serta keberlanjutan. Nah, tujuan yang kelompok kami ingin capai yakni membangun kepercayaan konsumen dan kualitas dan kualitas bekas. Yang kedua, membangun strategi pemasaran yang efektif dan inovatif untuk menarik konsumen baru, perluas jangkauan pasar, menciptakan platform yang mudah digunakan dan aman bagi user. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembelian perabotan bekas sebagai solusi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mendukung upaya pengurangan limbah serta keberlanjutan. Nah, selanjutnya, bab 2 ini penjelasan aplikasi yang akan dikembangkan. Deskripsi aplikasi ini yang bisa dan secara platform berbasis web dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli perabot bekas dalam satu tempat yang aman, terpercaya dan digunakan. Nah, aplikasi ini juga menyediakan fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, marketplace online untuk katalog barang, sistem transaksi dan integrasi yang mendukung berbagai metode pembayaran, serta sistem penilaian dan ulasan untuk penjualan. Fitur utama yang disediakan Second Goods adalah data produk, kategori, dan metode pembayaran melalui sistem CRUD, get rate, update, update, serta video transaksi produk yang memudahkan proses jual beli dan platform. Dan aplikasi ini juga dilengkapi fitur tambahan seperti detail produk yang menampilkan informasi lengkap mengenai barang yang dijual dan diskon pembelian yang memberikan keuntungan lebih bagi pengguna. Dengan kombinasi fitur tambahan tersebut, Second Goods diharapkan dapat memberikan pengalaman transaksi yang praktis, transparan, dan efisien bagi seluruh pengguna. Selanjutnya yakni bab 3, yakni fungsional sistem. Penjelasan fitur website yang pertama itu adalah cara produk memungkinkan owner untuk menambahkan edit pilihan dan menggabungkan produk termasuk informasi seperti nama produk, deskripsi, harga, dan gambar produk. Lalu juga ada cara kategori. Ini mempermudah pengelompokan produk berdasarkan kategori tertentu seperti furnitur ruang tamu atau dekorasi, dengan fitur untuk menambah, mengedit, melihat, dan menghapus kategori. Lalu selanjutnya ada cara pembayaran. Ini menyediakan pengelolaan metode pembayaran yang mendukung preferensi seperti transfer bank atau COD, cash on delivery. Lalu juga ada transaksi produk yang mendukung proses pembelian dan penjualan produk status pembayaran sehingga memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Selanjutnya yakni ada desain UML use case. Nah, use case diagram adalah bagian dari desain UML yang menggambarkan interaksi antar aktor, pengguna, atau sistem eksternal. Dan fungsionalitas utama sistem yang disebut use case diagram ini berfungsi untuk menunjukkan apa yang dapat dilakukan sistem dari perspektif pengguna tanpa memfokuskan pada data teknis bagaimana sistem ini dibangun. Sebelumnya mohon maaf, di sini untuk tampilan desain UML-nya. Yang pertama ini ada kategori warna yakni merah, putih, dan juga biru. Merah ini yakni hanya user atau customer yang dapat menggunakan kategori login itu admin. Lalu untuk kuning ini admin dan user sama-sama bisa menggunakan. Lalu untuk biru ini ada admin. Nah, yang pertama ini registrasi dari user, lalu login itu admin dan user bisa melakukan login. Lalu update profil dan read profil itu user yang melaksanakan. Lalu create kategori produk itu dari admin. Lalu lihat kategori produk, create kategori produk, create kategori dari admin, create kategori produk dari user dan admin. Lalu update kategori produk, delete dan create produk itu dari admin. Nah, user hanya bisa menggunakan create. Lalu CRUD order juga
itu create order, read order, update order, dan create order. Lalu selanjutnya ada create jenis pembayaran, read, delete, dan create required order. Lalu ada create promo, read promo, ada promo, tidak promo, dan selanjutnya di sini ada role owner atau admin. Role dari admin sendiri itu login dan manajemen profile. Jadi dilakukan oleh owner untuk mengakses sistem manajemen. Lalu ada manajemen produk, CRD, produk, owner. Lalu manajemen kategori owner memiliki akses untuk menambahkan, membaca, menghapus kategori produk untuk penumpang barang. Lalu juga ada manajemen jenis pembayaran, yakni dalamnya ada CRD, jenis pembayaran disediakan sebagai transfer bank, wallet atau COD. Lalu juga ada manajemen pesanan, di dalamnya ada CRD untuk mengatur pesanan, misalnya proses untuk selesai. Lalu ada manajemen promo di sini untuk menambahkan, membaca, dan menghapus promo yang tersedia sebagai transfer bank, wallet atau COD. Lalu ada logout, owner dapat keluar dari sistem dengan fitur logout untuk mendapatkan akses. Untuk customer sendiri, pembeli hanya dapat melihat produk yang tersedia akan transaksi di website selain tersebut. Nah, di sini untuk PRD ikut penjelasannya. Yang pertama di sini ada user. Nah, user sendiri di sini ada tabel user. Tabel user sendiri di dalamnya ada ID sebagai primary key-nya, lalu ada name dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, role dengan tipe data varchar, lalu ada email verified at dengan tipe timestamp, remember dengan varchar, lalu create at dan update at dengan tipe data timestamp. Tabel user sendiri ini mempunyai relasi dengan tabel lainnya yakni tabel orders, di mana pada relasinya yakni one to many. Maksudnya berarti user itu bisa melakukan banyak order. Nah, banyak order juga bisa dilakukan oleh satu user. Lalu untuk tabel order sendiri di sini di dalamnya ada ID sebagai ID order sebagai primary key-nya, lalu ada order number dengan tipe data varchar, user ID itu diambil dari tabel user, lalu payment method ID itu diambil dari tabel payment method, lalu promo ID itu diambil dari tabel promo, lalu ada subtotal, discount, dan total itu menggunakan tipe data desimal, lalu status menggunakan tipe data varchar, lalu shipping address menggunakan tipe data text, lalu customer name dan customer phone menggunakan tipe data varchar, lalu ada notes juga dengan tipe data text, lalu ada create add dan update add dengan tipe data text. Selanjutnya yakni order ID mempunyai beberapa relasi, salah satunya dengan tabel user tadi. Nah, relasi berikutnya itu dengan tabel promos dengan relasi many to one, yang artinya berarti banyak order. Satu promo itu bisa digunakan untuk beberapa order. Nah, untuk tabel promo sendiri di dalamnya ada ID sebagai primary key-nya, lalu ada code dan name dengan tipe data varchar, description dengan tipe data text, ada type sebagai types dengan tipe data varchar, values sebagai tipe data desimal, lalu start date dan end date dengan tipe data date, lalu is active dengan tipe data boolean, lalu create add dan update add dengan tipe data timestamp. Selanjutnya order juga punya relasi lagi dengan tabel order item dengan relasi one to many, di mana di dalam satu orderan itu terdapat beberapa item order, di mana untuk tabel order item di dalamnya terdapat ID sebagai primary key, lalu order ID dan product ID ini diambil dari relasi dengan tabel lainnya, di mana order ID diambil dari tabel order dan product ID diambil dari tabel produk. Lalu ada quantity dengan tipe data integer, ada price dan subtotal dengan tipe data desimal, lalu create dan update dengan tipe data timestamp. Selanjutnya order juga mempunyai relasi dengan tabel products. Nah, untuk tabel produk sendiri relasinya berupa many to one, yakni banyak order itu bisa dalam produk. Maksudnya gimana? Maksudnya satu produk itu bisa berada pada beberapa atau banyak order. Nah, untuk tabel produk sendiri di dalamnya terdapat ID sebagai primary key, lalu kategori ID diambil dari tabel kategori, lalu ada name, description, ada name dengan tipe data varchar, description dengan tipe data text, lalu price dengan tipe data decimal, stock dengan tipe data integer, image dengan tipe data varchar, condition dengan tipe data varchar, lalu create add dan update add dengan tipe data timestamp. Selanjutnya yakni order item mempunyai relasi dengan tabelannya. Dengan tabel produk dia many to one, dan tabel payment method dia juga many to one. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dalam order item banyak order item itu dalamnya hanya terdapat satu produk dan satu payment method. Nah, selanjutnya untuk relasi berikutnya adalah tabel produk dengan tabel kategori dengan relasi many to one, di mana banyak produk itu bisa dimasukkan dalam satu kategori. Nah, untuk kategori sendiri dalamnya ada ID sebagai primary key, order name sebagai dengan tipe data varchar, description dengan tipe data text, lalu create add dan update add dengan tipe data timestamp. Lalu untuk produk sendiri juga mempunyai relasi dengan payment methods, di mana satu one to one, yakni satu data hanya bisa dipakai dengan satu payment method. Nah, untuk ID-nya, untuk di dalamnya sendiri payment method terdapat ID sebagai primary key, lalu name dan type dengan tipe data varchar, lalu detail dengan tipe data text, lalu is active dengan tipe data boolean, lalu create add dan update dengan tipe data timestamp. Itu merupakan penjelasan dari ERD versi
Selanjutnya keempat, implementasi aplikasi. Ini untuk UI dari websitenya. Yang pertama itu dari customer sendiri itu ada tampilan home, di mana ingin menampilkan produk home dari websitenya. Lalu ada tampilan produk, tampilan keranjang, tampilan checkout, lalu juga tampilan edit profile customer. Selanjutnya ada login dan register, di mana tampil di sini dapat tampilannya. Ini tampilan login, ini tampilan register, dan ini tampilan forgot password apabila kita lupa dengan password akun kita. Lalu untuk admin sendiri, di sini ada tampilan dashboard, tampilan CRUD kategori, tampilan CRUD produk, CRUD pembayaran, CRUD promo, dan CRUD pesanan. Dan berikut merupakan daftar pustaka sebagai daftar pustaka untuk menyusun proposal ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo dari websitenya sendiri. Nah, untuk demonya, pertama-tama kita nyalakan Laragon. Setelah itu Nah, di sini merupakan tampilan dari website project yang saya kerjakan. Ini untuk tampilan home. Tampilan home sendiri kita bisa melihat home, produk, juga bisa melihat melakukan login atau register. Untuk fitur keranjang ini tidak bisa dibuka kalau customer oke. Nah, customer sendiri saya menemukan di sini, yakni customer dengan passwordnya password. Nah, setelah customer login, maka fitur keranjang bisa dari home sendiri. Di sini ada tampilan bersama, lalu ada kategori produknya, lalu juga ada produk yang ditampilkan di sini. Sebenarnya di sini ada satu produk yang kita tampil, yakni Asus ROG, karena tes sebelumnya dengan kuantitinya habis, maka tidak ditampilkan di sini. Nah, misal kita tambah keranjang untuk produk iPhone, jaket kulit, meja belajar dan novel. Untuk kategori sini kita klik upload, maka akan menampilkan produk unik, fashion, fitur, book, dan olahraga. Ini masih bisa. Lalu selanjutnya yakni untuk tampil produk, ini seperti tadi juga, ini kita bisa mencari nama produk atau filternya berdasarkan kategori. Nah, setelah kita masuk ke keranjang, kita bisa melihat apa aja yang ada di keranjang kita. Kita bisa lanjut ke checkout atau kembali ke keranjang kita di keranjang tersebut. Lalu setelah kita masuk ke checkout, kita data diri kita. Memilih metode pembayaran, lalu masukkan kode promo. Nah, setelah selesai kita melakukan proses pesanan, maka pesanan akan di sini juga ada fitur profile untuk mengedit isi profile dari customer. Misal customernya kita kasih nama jadi ini, emailnya juga bisa, role tidak bisa ya. Nah, kita juga bisa mengupdate password. Nah, ini profile berhasil dibuat, maka nama dari profil kita akan berubah. Lalu update password, kita juga bisa merubahnya. Misal password sebelumnya itu password, kita rubah jadi password sebelumnya. Maka apabila kita update, nah apabila kita update, maka kita akan buka yang sebelumnya passwordnya itu password, sekarang jadi
out dan kita login ulang dengan tadi VPN dan passwordnya sebelumnya kan password ya, kita login ini maka tidak bisa soalnya passwordnya kita sudah ganti jadi 1234567 lalu untuk fitur berikutnya yakni dari admin. Untuk admin sendiri saya juga tampilkan di sini biar mudah buka ya. Passwordnya juga password. Nah, di sini sendiri admin itu ada beberapa fitur, yakni yang pertama ada dashboard. Ini untuk menampilkan keseluruhan dari pesanan terbaru, total produk, total pesanan, total kaget, total customer. Di sini ada kategori di mana kita bisa melakukan CRUD. Di sini yakni kita bisa edit, fitur atau kategori, lalu tekan update maka akan terupdate. Misal kita hapus juga olahraga, maka kategori olahraga akan terhapus. Selanjutnya yakni pada produk, CRUD produk. Nah, bisa terlihat tadi yang saya bilang laptop masuk ROG sebenarnya ada, cuma karena stoknya nol maka bisa ditampilkan di tampilan customer. Juga ini untuk stoknya saat customer pesan maka stoknya akan berkurang. Di sini juga bisa edit produknya, juga bisa menghapus salah satu produk. Misalnya kita hapus meja belajar maka meja belajar kayu akan terhapus. Nah, terus lanjut di chat pembayaran. Di sini kita bisa melakukan pembayaran seperti bisa kita menambahkan transfer BRI atau e-wallet lainnya. Ini bisa. Ini kita tinggal menambahkan metode pembayaran. Untuk promo sendiri, di sini ada dua promo. Ini kan periodenya juga bisa kita buka di sini. Nah, ini masih aktif ya promonya, jadi kita bisa pakai promonya di lalu juga di sini ada pesanan. Nah, kita juga mencoba pesanan tadi. Di sini kita processing maka bisa dilakukan update. Kita juga bisa melihat detail pesanan tersebut. Nah, apabila pesanan sudah terkomplit maka produknya akan dinyalakan itu saja yang saya cek.